Halo semuanya, kembali lagi di iTalk episode 6. Kali ini saya sudah bersama dengan Mas Boy Tri Rizky. Mas Boy merupakan pengajar BIPA yang sekarang ditugasi oleh Badan Bahasa untuk mengajar di Denmark. Nah, untuk sesi kali ini kita akan mengupas tuntas tentang pengalaman Mas Boy terjun di dunia BIPA dan juga pengalaman Mas Boy saat mengajar di luar negeri, khususnya daring ya, yang ditugasi oleh bahasa saat ini, Badan Bahasa saat ini. Kita sapa dulu nih Mas Boy. Selamat malam Mas Boy, apa kabar? Ya, selamat malam Mas Andika, kabar baik. Mas Andika gimana Saya kabarnya? juga baik Mas. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk Ya, bisa sama-sama juga. saya undang di sini. Sama-sama, makasih juga sudah diundang Mas Andika. Baik, Mas Boy ini sebelumnya adalah duta bahasa ya, kalau saya tidak salah. Ya, betul. Saya Duta Bahasa Provinsi DKI Jakarta tahun 2018. Saya juga dulu ikut duta bahasa Provinsi Jawa Tengah tahun 2016, tapi hanya di 20 besar saja. Kalau Mas Boy juara berapa nih? Aku finalis sih di Duta Finalis. Bahasa Provinsi DKI, benar. Jadi sama ya, tapi tahunnya beda. Cuma beda tahun, benar. Aku Ya. tahun 2018. Mas Boy ini kelahiran berapa? Gak apa-apa ya tanya ini ya. Saya Boleh, penasaran. boleh, boleh. Aku lahir tahun 96. Kalau Mas Andika? 96. Saya 93. Oke, ya Nah ini empat ya, tahun luar lah ya. luar biasa sekali ya. Mas Boy lahiran 96, tapi sudah bisa menjadi pengajar BIPA, ditugaskan oleh Badan Bahasa di luar negeri. Jadi prestasinya ini sangat cepat. Wus, wus, wus. Dan Amin. juga ditugasinya lebih awal ya daripada teman-teman yang lain. Ya, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk tugas duluan gitu loh. Ya, Oke, sekarang gini Mas Boy, cerita kenapa Mas Boy memilih terjun untuk bekerja atau berkarir di dunia kebipaan. Padahal latar belakang Mas Boy adalah bahasa Jerman ya, yang biasanya mungkin teman-teman ya, mengajar bahasa Jerman untuk orang Indonesia, seperti itu. Nah, bisa diceritakan sedikit. iya. Pertama itu aku mulai dari BIPA. Aku mulai BIPA itu di tahun 2018 gitu. Jadi gini, aku kuliah angkatan 2016. Dari awal aku kuliah tuh aku mikir gitu loh. Aku kuliah bahasa Jerman. Kira-kira ada sesuatu nggak yang bisa aku kasih untuk Indonesia gitu loh. Aku mikir kayak kontribusiku untuk Indonesia tuh seperti apa gitu. Mungkin kalau aku kuliah kesehatan atau teknologi, mungkin apa namanya hal yang bisa aku kasih ke Indonesia tuh banyak gitu loh. Sedangkan aku mikir aku kuliah bahasa Jerman, kira-kira nyambungnya buat Indonesia tuh apa gitu loh. Sampainya aku mikir, 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 kenapa waktu aku kuliah kan aku juga banyak ya teman-teman dari Jerman dan teman-teman Jerman itu mereka pada tertarik gitu buat belajar bahasa Indonesia. Nah, waktu itu aku mikir mereka bilang kan kayak, "Boy, kamu bisa ngajarin aku bahasa Indonesia nggak?" gitu kan. Dan di situ aku mikir, lah aku karena aku bukan dari jurusan bahasa Indonesia, maksudnya aku nggak berani gitu loh, belum berani untuk mengajar mereka seperti itu. Dan akhirnya di tahun 2018 itu aku memberanikan diri untuk bikin semacam karya tulis tentang BIPA dan akhirnya karya tulis tersebut itu dibiayain dari kampusku seperti itu. Dibiayain dari kampusku dan aku akhirnya membuat sebuah penelitian tentang BIPA itu penelitian BIPA untuk orang Jerman seperti itu karena emang background aku pendidikan bahasa Jerman. Nah, seperti itu. Dan dari 2018 itu aku belajar mengenai BIPA, aku ikut pelatihan BIPA, aku meneliti BIPA, sampai akhirnya aku di tahun 2019 aku jadi presenter atau pemakalah di konferensi internasional pengajaran BIPA seperti itu di Yogyakarta. Dan ya udah gitu. Akhirnya pas dari situ aku udah mulai deh tuh aku benar-benar fokus di dunia BIPA sampai akhirnya tahun 2020 aku lulus. Akhirnya ya udah gitu aku memutuskan untuk terjun di dunia BIPA ini gitu loh. Pada awalnya aku mengajar bahasa Indonesia buat orang Jerman gitu. Bukan hanya untuk orang Jerman sih, tapi orang asing yang berpenutur jati bahasa Jerman. Kan ada Jerman, Swiss dan juga Austria gitu. Nah, awalnya mulainya dari situ gitu. Dan aku ngerasa pas aku ngajar BIPA dan aku kan basicnya dulunya juga pernah ngajar bahasa Jerman kan gitu.
Dan setelah aku ngajar BIPA, aku merasa lebih enak loh kalau misal aku ngajar bahasa Indonesia. Karena kenapa? Karena kan bahasa Indonesia adalah bahasa ibu kita gitu loh. Kita mau ngomong pun, kita ingin berkomunikasi pun cukup mudah gitu. Kita nggak perlu mikir gitu. Sedangkan kalau kita ngajar bahasa Jerman, atau kita mau berbicara dalam bahasa Jerman, kita kan harus mikir dulu kan gitu loh. Sedangkan kita tuh karena emang dianugerahi sebagai bahasa ibu, jadi ya lancar-lancar aja gitu. Aku malah lebih suka ngajar IPA dibandingkan ngajar bahasa Jerman kayak gitu. Dan akhirnya aku sudah menemukan nih, wah inilah yang bisa aku kasih buat Indonesia gitu loh. Aku ingin mempromosikan bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa internasional seperti itu. Gitulah kurang lebihnya. Luar biasa. Kalau boleh tahu, teman-teman Mas Boy yang juga jurusan pendidikan bahasa Jerman, itu seperti Mas Boy di jalur BIPA atau kebanyakan dari mereka di bahasa Jerman saja seperti itu? Atau ada satu dua seperti itu? Atau hanya Mas Boy saja nih yang menjadi pencetusnya? Ini aku menjadi orang yang pertama ya dari prodiku untuk di BIPA gitu maksudnya. Tapi jadi ada angkatan tua gitu loh. Jadi beliau ini merupakan ketua APP BIPA di Jerman. Beliau itu dulunya lulusan dari prodiku juga, tapi sudah lama sekali tahun 90-an lah, aku kurang tahu. Tapi buat angkatan yang baru-baru ini yang tahun 2000-an dan itu aku baru pertama kali gitu. Aku yang pertama kali terjun dalam bidang BIPA. Oke, kalau boleh, mungkin ini sedikit sensitif ya, kalau boleh dibandingin nih dengan teman-teman yang lain satu angkatan atau kakak kelas. Jadi Mas Boy ini kira-kira merasa lebih nyaman dalam artian, oh pekerjaan ini lebih bagus daripada teman-teman yang lain. Saya melihat teman-teman yang lain kok sulit seperti itu mendapat pekerjaan dan ini kok lebih mudah. Itu melihat seperti itu peluangnya lebih besar atau tetap itu bergantung? Itu bergantung, benar. Mungkin aku nggak bisa bilang kalau misalnya mengajar atau ya aku nggak bisa bilang mengajar BIPA itu lebih mudah seperti itu dibandingkan bahasa Jerman dan aku juga nggak bisa bilang untuk mendapat karena aku sebelumnya sebagai pengajar BIPA mandiri ya gitu loh untuk aku cari pembelajar sendiri gitu loh dan itu aku benar-benar berjuang sekali untuk mendapatkan si pembelajar ini kayak gitu dan ya boleh dibilang sulit juga nggak ya lumayan sulit gitu. Tapi kalau dibilang mudah, menurutku nggak. Belum tentu orang lain bisa gitu loh untuk cari pembelajar sendiri gitu. Oke, saya tertarik dengan ini usaha yang digeluti Mas Boy. Jadi mencari pembelajar sendiri. Sebelumnya pernah nggak mencoba untuk ikut sebuah institusi atau saya tidak tertarik dan saya mau membuat institusi sendiri nih seperti itu? Kalau aku waktu kemarin aku nggak tertarik untuk masuk institusi seperti itu. Karena aku mikir aku bisa nyari sendiri gitu loh. Aku bisa nyari sendiri, aku bisa cari orang-orangnya seperti itu. Aku bisa karena aku tipe orang yang emang lumayan suka bergaul dengan orang gitu. Jadi aku tahu lah ini kira-kira aku bisa dapat pembelajar di sini, di sini, di sini seperti itu. Aku itu lumayan dapat pembelajar itu karena aku ini kerjasama sama pemengaruh atau influencer ya dalam bahasa Inggrisnya aku kerjasama sama influencer tersebut atau pemengaruh. Jadi aku kenal seorang pemengaruh asal Jerman dan dia itu pemengaruh atau influencer yang memang target pasarnya adalah orang-orang Jerman, Swiss dan Austria yang tertarik dengan Indonesia gitu. Jadi aku dari situ tuh aku gencar sekali gitu untuk cari pembelajar. Jadi mereka promosiin aku segala macamnya gitu loh. Itu luar biasa sekali sih sebenarnya gitu. Kreatif, ya. Dan makanya aku bilang kalau dibilang mudah nggak mudah gitu loh karena belum tentu orang lain misal temanku bisa melakukan itu juga gitu loh. Jadi pintar-pintar kita jadi bergantung dari diri kita sendiri sih gitu. Setuju. Oke, kemudian kita masuk ke topik ini ya, seleksi dari brand bahasa untuk menjadi pengajar BIPA luar negeri. Kalau dari Mas Boy, kemarin itu jalurnya duta bahasa ya. Betul. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi promosi dari Mas Boy ke teman-teman duta bahasa yang tertarik dengan program ini. Mungkin bisa cerita sedikit dan bagaimana tipsnya, karena kan tidak sedikit ya, pasti banyak saingan dari duta bahasa di seluruh Indonesia yang ikut juga dan belum berhasil
masuk ke tahap lolos seleksi seperti itu. Jadi mungkin Mas Boy bisa memberi cerita sedikit. Jadi memang awalnya aku memang tertarik ya. Aku udah bilang kalau misal aku tertarik di bidang BIPA. Dan dari Badan Bahasa itu kan ada dua ya, ada dua jalur, jalur reguler dan juga jalur duta bahasa. Dan sebenarnya waktu zaman-zamannya pembukaan yang jalur reguler, aku juga pengen daftar. Tapi waktu itu masalahnya aku belum lulus gitu loh. Jadi aku belum bisa daftar. Dan akhirnya aku lupa di bulan Juni, kalau nggak salah di bulan Juni itu ada seleksi, ternyata seleksi lagi tapi khusus jalur duta bahasa. Dan ya udah akhirnya dan kebetulan itu aku udah lulus gitu loh. Aku udah lulus, aku udah megang ijazah gitu. Jadi akhirnya aku coba buat daftar. Ya udah gitu loh. Untuk pendaftarannya pun kalau menurutku pribadi hampir sama ya seperti jalur yang reguler. Cuma bedanya kalau jalur duta bahasa itu kita ya harus harus pernah menjadi duta bahasa gitu gitu. Nah, untuk seleksinya sendiri kurang lebihnya itu waktu pertama seleksi administrasi, lalu ada psikotes ya, ada psikotes, lalu ada ya apa namanya? Ada wawancara, lalu ada penilaian budaya, penilaian bahasa asing, lalu ada pengajaran sejawat seperti itu. Dan alhamdulillahnya karena aku memang sudah terjun gitu ya dari bidang di BIPA ini tahun 2018, aku udah punya penelitian sendiri, aku udah benar-benar maksudnya aku ikut pelatihan segala macam dan itu mempermudah sekali untuk aku untuk diseleksi kemarin sih gitu. Jadi aku untuk apa namanya pengajaran sejawat atau micro teaching alhamdulillah lancar tuh lancar. Terus untuk bahasa asing gitu kan bahasa asing ada juga tuh. Nah karena tahun kemarin pandemi jadi kita kan seleksinya online gitu ya seleksinya daring jadi kita disuruh bikin video tentang bahasa asing ya udah kita ngobrol-ngobrol gitu aja sih seperti itu. Mhm. Bahasa asing yang dipilih bahasa Jerman atau bahasa Inggris? Aku full bahasa Jerman. Hmm. Gitu. Aku full bahasa Jerman karena memang itu adalah sesuai dengan backgroundku gitu loh. Mhm. Kalau terkait unjuk budaya, budaya apa yang Mas Boy pilih? Oke, jadi alhamdulillah ya kalau aku juga Abang None mungkin Mas Tahu, Andika iya. tahu Abang None ya. Ya, seperti Abang None itu semacam duta ya, wisata. duta pariwisata dan kebudayaan di Provinsi DKI Jakarta. Jadi aku tahu mengenai budaya di Jakarta seperti apa. Jadi aku kemarin menunjuk aku penampilan berbusana, ya penampilan berbusana Betawi, lalu aku ada nandak, ya nandak itu nari, ya nari, lalu aku ada pantun, sama aku ada ini juga ada makan. Aku makan makanan tradisional Jakarta, terus aku jelasin ini apa aja gitu loh. Jadi kayak kayak mungkin lebih kayak mukbang gitu ya. Jadi kayak oh ini jengkol nih, ini terbuat dari ini, wah ini tempe gitu-gitu gitu sih. Lebih begitu sih. Jadi tidak fokus ke satu ya, tapi dicampur semua itu. Betul dicampur karena aku juga bingung gitu loh. Aku bingung karena uh, aku pengen menunjukkan semuanya gitu kalau aku bisa gitu loh. Jadi ya udah aku campur mix gitu aja. Oke, jadi kalau tips dari Mas Boy nih untuk teman-teman Hmm. duta bahasa atau untuk teman-teman yang lain yang tertarik dengan program ini, kalau dari masing-masing peserta biasanya ada tips atau pengalaman unik sendiri nih. Nah, kalau dari Mas Boy ini tipsnya kira-kira apa sih supaya bisa lolos atau membaca buku yang banyak, kemudian benar-benar mempersiapkan semuanya, atau karena memang sudah paket komplit saja nih, jadi enak aja, atau ada cara atau tips khusus? Kalau aku ya karena alhamdulillahnya kan aku dari prodi pendidikan bahasa Jerman ya. Maksudnya aku juga belajar mengenai metodologi pengajaran bahasa asing seperti itu dan itu sangat amat berguna gitu saat wawancara dan juga pengajaran sejawat gitu loh. Itu benar-benar aku ditanya kan waktu habis pengajaran sejawat atau micro teaching, aku ditanya tentang metodologi pengajaran bahasa asing seperti apa. Maksudnya alhamdulillahnya karena aku udah pernah belajar dan aku lumayan tertarik gitu loh karena emang minat aku dalam bidang pengajaran bahasa asing gitu. Alhamdulillah lancar gitu. Nah, mungkin salah satu tips untuk kalian yang memang tertarik menjadi pengajar BIPA
itu adalah pelajari lagi mengenai metodologi pengajaran bahasa asing seperti itu, karena itu sangat penting sekali gitu loh. Karena sebagai pengajar BIPA, salah satu tugas utamanya adalah mengajar gitu, karena juga pengajar kan. Jadi kita harus tahu dulu tuh metodologi pengajaran bahasa asing seperti apa. Dan itu harus banyak-banyak baca sih menurutku. Kalau memang kalian yang bukan dari pendidikan bahasa, kan harus banyak baca dan itu sangat berguna sekali untuk seleksi seperti itu. Lalu untuk tips aku yang kedua, karena kebanyakan ya kalau yang aku lihat pendaftar itu ada beberapa yang memang mereka itu bukan background-nya atau latar belakangnya pernah mengajar BIPA gitu kan. Dan mungkin salah satu tips aku adalah pertama kalian coba banyakin teman asing gitu, teman orang-orang asing dan coba kayak mungkin seperti tandem. Tandem itu mungkin kayak pertukaran bahasa sih seperti itu. Jadi mereka ingin belajar bahasa Indonesia, kita pengen belajar bahasanya mereka, kita bisa belajar bareng-bareng, itu juga lumayan berguna gitu loh. Itu bisa juga buat cari-cari teman, nambah pengalaman gitu, simulasi mengajar segala macam. Lebih ke situ sih sebenarnya. Karena aku lihat banyak orang yang tertarik untuk menjadi pengajar BIPA, tapi mereka belum punya pengalaman di bidang BIPA gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi mungkin lebih banyak cari teman aja gitu loh. Untuk teman asing nanti coba simulasi mengajar segala macam, itu ngebantu sih. Jadi kata kuncinya pengalaman di dunia kebipaan ya, mengajarkan bahasa Indonesia Betul. sebagai bahasa asing. Karena biasanya orang bisa ahli di bahasa Indonesia saja tidak cukup. Ahli di bahasa asing saja tidak cukup. Jadi memang harus benar-benar kebipaan itu bidang tersendiri ya, yang perlu dipelajari seperti itu. Betul, betul. Jadi memang menurutku pribadi BIPA itu merupakan sebuah ilmu yang baru gitu loh. Tapi sayangnya ya mungkin di Indonesia untuk prodi BIPA itu hanya baru ada satu ya di UPI seperti itu. Mungkin kedepannya menurutku harus diperbanyak gitu. Apalagi kan memang kita ini kan targetnya adalah di tahun 2045 bahasa Indonesia mampu bersaing menjadi salah satu bahasa internasional kan. Dan harusnya gitu kita harus siap dalam bidang keilmuannya. Dalam salah satunya adalah penelitian dan publikasi. Dan menurutku pribadi kalau misalnya banyak program studi BIPA di Indonesia itu dapat mendorong sekali untuk kemajuan ilmunya seperti itu. Iya. Gitu. Jadi karena betul sih, benar-benar. Masih terbatas ya Mas kalau penelitian tentang BIPA. Iya, benar-benar. Soalnya karena aku kuliah bahasa Jerman ya, aku kuliah pendidikan bahasa Jerman. Di Jerman tuh setahu aku setiap universitas pasti punya program studi Deutsch als Fremdsprache atau pengajaran bahasa Jerman untuk orang asing gitu. Bahasa Indonesianya. German as foreign language. Ya, jadi justru kebanyakan pengajar BIPA itu justru malah bukan dari jurusan bahasa Indonesia, tapi dari jurusan bahasa Inggris. Betul. Yang dia mencoba untuk menjadi pengajar BIPA. Tapi untungnya karena kita kuliah bahasa apalagi yang dari pendidikan ya, menurutku pribadi kita lebih unggul dalam bidang metodologi pengajaran bahasa. Betul. Gitu sih. Itu salah satu nilai plusnya. Oke. Ya, setuju. Baik, ya masih mudah sekali ya Mas Boy, tapi sudah keren. Nah, kita lanjut nih, pindah ke topik yang ketiga, yaitu pengalaman Mas Boy mengajar di Denmark. PJJ BIPA ya, pembelajaran jarak jauh bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi Mas Boy sudah bercerita, sudah punya pengalaman di dunia kebipaan, khususnya mengajar orang dengan bahasa aslinya bahasa Jerman yang ingin belajar bahasa Indonesia. Nah, sekarang mungkin karakternya berbeda ya. Mereka tidak hanya dari orang yang berbahasa Jerman, tapi juga lebih dari itu, bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, bisa cerita sedikit perbandingannya, kemudian juga satu hal lagi yaitu tantangannya. Itu saja 2 hal. Silakan Mas Boy.